Malam itu, Terence Hendrick sedang duduk-duduk di rumahnya di Pensacola, Florida, menikmati kesegaran udara malam di musim semi. Tiba-tiba dia mendengar suara sayup-sayup teriakan lirih dari arah hutan. Awalnya Terence tidak tahu itu suara apa. Lalu hilang, lalu muncul lagi. Ternyata suara wanita yang menyayat hati terdengar meminta tolong. Terence keluar mencari suara itu. Dia terkejut melihat sosok yang berjalan pelan dan terseok dalam keadaan mengerikan menuju ke rumahnya. Seluruh tubuhnya gosong, masih terlihat asap tipis-tipis keluar dari tubuhnya. Begitu buruknya luka bakar itu hingga Terence nggak tahu ras sosok tersebut apakah bule, Hispanik, orang hitam atau Asia. Sosok tak berbusana itu berkata lirih, "Aku Adriana, please tolong aku." Terence menuntun Adriana sampai ke teras rumahnya. Saat berjalan, Terence melihat daging dari tubuhnya meleleh rontok dari lengan dan kakinya. Tercium bau bensin yang begitu menyengat dari tubuh Adriana. Tampak kepalanya bonyok parah. Terence langsung menelpon 911 meminta ambulans segera datang. Say somebody started burn up. This lady on fire right now. She what? She burnt all up. You gotta. She burnt. She burnt. So like somebody probably set the car on fire or something. I don't know. She just come out of the woods to my house. Pukul 9.24 ambulans tiba. Paramedik melihat Adriana duduk di teras dengan merentangkan kedua tangannya dan tubuhnya diayun-ayunkan ke depan ke belakang seolah mencari posisi untuk mengurangi rasa sakit. Dia merintih dengan suara yang tidak jelas. Rahangnya sudah bergeser ke depan, tidak pada tempatnya. Melihat kondisi dan keadaan Adriana yang sangat parah, petugas berpikir wanita ini mungkin gak bisa bertahan sampai besok pagi. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Adriana masih mampu bercerita kalau dia dipukuli dengan linggis, disetrum lalu dibakar. Pelakunya adalah Tina, Brittany, dan Heather yang semuanya adalah tetangga dekat di kompleks rumah mereka. Aku kira kita akan berdamai. Apakah aku akan hidup? Aku ingin saat terbangun nanti anak-anakku ada. Tolong lindungi kedua anak-anakku dari mereka, kata Adriana. Melihat parahnya keadaan Adriana, paramedik berpikir tipis sekali kemungkinan kalau dia akan survive. Mana mungkin lagi dia bisa melihat anak-anaknya. Mungkin dialah orang terakhir yang dilihat Adriana. Paramedik tidak punya banyak kain kasa steril untuk membebat seluruh tubuh yang sudah tak berkulit itu. Kalaupun masih ada kulit yang tersisa, itu akan lengket di sarung tangan paramedik. Aduh, buruk sekali keadaannya. Lalu paramedik memberi Adriana morfin untuk menahan rasa sakit. Kemudian Adriana dilarikan ke rumah sakit khusus pasien luka di Alabama. Adriana Zimmerman, waktu itu umurnya 19 tahun. Baru 5 bulan dia pindah dari Texas ke kompleks trailer itu di Pensacola, Florida. Walaupun masih sangat muda, tapi dia sudah menjadi ibu dari 2 anak. David 3 tahun dan Trinity 2 tahun. Sebagai ibu muda, hidupnya cukup berat baginya untuk menghidupi kedua anak-anaknya. Jadi seringkali dia meminta bantuan dari tetangga-tetangga terdekatnya, Tina Brown dan Heather Lee. Tapi walaupun begitu, pertemanan mereka itu rapuh dan gak stabil. Mereka sering juga bertengkar, mulai dari bertengkar mulut sampai fisik, khususnya antara Tina dan Adriana. Kalau sudah begini, Heather sering tampil menengahi mereka. Baru-baru ini mereka bertengkar lagi. Tina menuduh Adriana menyayat ban mobilnya. Adriana bilang itu dia lakukan karena Tina lebih dulu menghancurkan kaca jendela mobilnya, melaporkan pacarnya ke polisi dan polisi menangkap pacarnya, dan Tina juga melaporkan ke Departemen Anak dan Keluarga bahwa Adriana itu gak becus membesarkan anak-anaknya. Tentu saja Adriana marah karena dia tidak mau pemerintah mengambil anak-anaknya. Begitulah, pertemanan menjadi permusuhan. Permusuhan itu semakin kuat saat Brittany, anak Tina, tahu kalau Adriana tidur dengan pacarnya. Dengan marah, Brittany mendatangi rumah Adriana untuk menyerang ibu muda itu. Tapi Adriana melindungi diri dengan alat setrum di tangannya. Brittany yang sempat kena setrum, akhirnya mundur dan pulang ke rumahnya. Tapi hatinya panas sekali.
Dengan emosi, Britney bercerita semua kepada ibunya, Tina. Hati Tina mendidih mendengar anaknya diserang. Ini gak boleh dibiarkan. Tina bilang dia akan handle persoalan ini. Tina LaSonia Brown lahir tanggal 19 Juli 1970 dari orang tua Lily dan Willie Coleman. Lily dan Willie masih remaja ketika mereka menikah di Chicago Utara. Tidak lama setelah mereka menikah, lahirlah Tina, dan 11 bulan kemudian lahirlah Willie Coleman Jr. Karena masih usia remaja, Lily dan Willie masih suka party dan hura-hura hingga Tina dan Willie yang kecil terbengkalai. Mereka sering ditinggal lama di rumah tanpa penjagaan siapapun. Dari kecil, Tina sudah melakukan tugas-tugas yang harusnya dilakukan oleh seorang ibu. Memasak untuknya dan adiknya, mempersiapkan adiknya pergi sekolah, memeriksa PR Willie. Terus kemana Lily, ibu mereka? Willie sering abusive terhadap Lily, hingga Lily tidak tahan lagi dan menceraikan Willie lalu keluar dari rumah itu tanpa anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Dan gak ada usahanya untuk memaintain hubungannya dengan anak-anak. Waktu itu pekerjaan Willie menjual narkobis. Sejak kepergian Lily, Willie gak mendapatkan kebutuhan biologisnya. Tina menjadi sasarannya. Yang seharusnya terjadi adalah hubungan ayah-anak berubah menjadi hubungan seperti sepasang kekasih. Satu saat Tina sudah nggak tahan lagi dengan kelakuan ayahnya dan dia pergi ke rumah neneknya. Awalnya dia merasa nyaman tinggal bersama nenek. Ketika nenek bertanya kenapa Tina nggak pulang-pulang juga ke rumah ayahnya, akhirnya Tina bercerita apa yang telah dia alami. Sang nenek bukannya simpati atau empati kepada Tina atau marah kepada Willie, dia malah marah kepada Tina dan bilang anak saya nggak mungkin melakukan hal itu dengan anaknya sendiri. Sebegitu marahnya sang nenek sampai mengusir cucunya dan bilang jangan pernah kembali lagi. Tina nggak tahu harus pergi kemana. Akhirnya dia kembali lagi ke rumah ayahnya. Dan lagi-lagi dia harus pasrah menerima kebejatan ayahnya. Namun semua itu berhenti saat ayahnya menikah lagi dengan Melinda, seorang narkobis dan alkoholik. Hadirnya Melinda tidak merubah keadaan menjadi lebih baik. Willie dan Melinda sering bertengkar karena Willie sering memergoki Melinda bersama pria lain. Yang paling parah, Melinda mencekoki Tina dengan barang-barang haram. Dan saat Tina teler, Melinda menyuruh Tina melayani bandot-bandot hidung belang untuk cari duit dan duitnya itu Melinda pakai untuk beli miras. Kemudian Willie Senior ditangkap dan masuk penjara karena terlibat dalam gangster dan penjualan narkobis. Saat itu Tina lari ke ibu kandungnya, Lily. Tapi Tina nggak betah di sana. Dia sudah terbiasa dengan hidup liar. Sedang di rumah Lily, semua peraturan berjalan dengan ketat. Mereka sering bertengkar dan akhirnya Lily mengusir Tina. Tina pergi ke rumah tantenya dan di sana dia kembali sekolah. 4 tahun sekolah SMA dan selama 4 tahun itu 4 kali dia pindah sekolah. Tapi akhirnya walau dengan susah payah Tina berhasil lulus SMA. Dampak dari perlakuan buruk yang Tina terima selama tinggal dengan ayahnya dan Melinda tidak mudah terhapus begitu saja. Dia menjadi remaja yang tidak stabil, rapuh, mudah jatuh dalam pergaulan yang salah. Tina bertemu pacar pertamanya, Greg Miller, di rumah pesta narkobis. Dan dari Greg, Tina punya 3 anak. 2 anak pertamanya sakit-sakitan akibat pengaruh dari boat-boatan yang dipakai Tina selama mengandung. Lily mengadopsi kedua anak itu daripada diambil oleh pemerintah. Ketika mengandung anaknya yang ketiga, Tina meninggalkan Greg Miller dan masuk ke panti rehabilitasi. Dan sejak saat itu Tina berusaha untuk hidup bersih dan berjuang membesarkan Britney agar anak itu nggak diambil oleh pemerintah. Saat Britney berumur 4 tahun, Tina menikah dengan Ed Brown. Tapi pernikahannya runtuh karena keduanya masuk penjara, keduanya sama-sama menjadi pengedar. Keluar penjara, Tina bertemu lagi dengan beberapa pria, tapi pria-pria itu semuanya end up di penjara karena kasus yang sama. Tanpa satu orang pun yang membantu menjalani hidup bersama Britney, Tina mulai melakukan penipuan dengan membuat cek kosong, menjadi penari eksotik, bahkan menjokul dirinya. Tahun 2005, waktu Tina berumur 35 tahun, dia ditangkap lagi karena cek kosong.
Tapi pengadilan memberikan hukuman percobaan saja dan mengharuskan Tina menjalani rehabilitasi lagi. Setelah itu hidupnya bersih, bahkan dia dapat pekerjaan bagus menjadi wakil manajer pada usaha catering. Hidupnya berjalan dengan baik. Tahun 2009 dia pindah ke kompleks mobil di Pensacola dan bekerja di toko roti. Perhitungannya pindah rumah untuk mendapat hidup yang lebih baik meleset. Penghasilannya sangat kurang untuk menutupi kebutuhannya dengan Britney. Lalu dia mulai menjokul diri lagi, dan Darren Lee, suami Heather sahabatnya itu, adalah salah satu pelanggan tetapnya. Tentu saja Heather nggak tahu tentang hal ini, jadi dia masih bisa bersahabat dengan Tina dan Britney. Lalu datang lagi tetangga baru, Audriana. Tina, Britney, Heather awalnya berteman baik dengan Audriana, sampai akhirnya pertemanan runtuh karena pada dasarnya mereka semua nggak bisa mengontrol emosi mereka. Plus perselingkuhan terjadi di antara mereka. Tina tidur dengan Darren, Darren tidur dengan Audriana, Audriana tidur dengan pacar Britney. Kacau sekali. Ketika Tina mendengar putrinya diserang Audriana dengan alat setrum, hatinya mendidih. Dia pikir Audriana harus benar-benar diberi pelajaran. Dia harus dihukum. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan tangannya sendiri. Pembalasan harus dilakukan. Tanggal 24 Maret senja, Tina mengundang Audriana ke trailernya. Dia bilang dia sudah lelah dengan pertengkaran mereka selama ini dan ingin berdamai saja. Lupakan yang sudah-sudah. Kita dinner dan nonton TV di rumahku, katanya. Audriana senang sekali dengan undangan itu. Dia juga ingin berdamai karena selama ini dia dikucilkan oleh teman-temannya itu. Waktu yang baik untuk memperbaiki kesalahan, saling memaafkan dan berteman lagi. Pergilah Audriana ke trailer Tina pukul 9 malam. Dia nggak tahu kalau semua itu cuma jebakan. Sebelum Audriana tiba, sudah kumpul Heather, Mallory, teman Britney berumur 13 tahun, dan tentu saja Britney dan Tina di dalam trailer. Tina dan Heather berada di dapur. Tina bertanya pada Heather bagaimana cara menggunakan alat setrum. Kemudian Heather mengajarinya. Britney kemudian berkata kepada Mallory, "Kami akan menghabisi Audriana. Kamu harus tutup mulut. Kalau tidak hidupmu juga akan selesai." Saat Audriana memasuki trailer Tina, langsung disambut Tina dengan alat setrum. Audriana mental ke lantai, tubuhnya menggelepar. Tapi Tina tidak berhenti walaupun Audriana berteriak menangis untuk meminta tolong. Sengatan listrik itu membuat Audriana lemas otot dan sakit di seluruh badannya. Audriana diseret ke dalam kamar dan Tina gak berhenti menyetrumnya. Mendengar suara tangisan Audriana yang cukup keras, Heather menyumpal mulutnya dengan kaos kaki basah, sehingga sengatan listrik semakin kuat mengalir ke mulut Audriana. Sementara Britney memukuli Audriana dengan linggis. Lalu Tina meminta bantuan Heather dan Britney mengangkat Audriana untuk dimasukkan ke dalam mobilnya. Mereka berangkat ke hutan 2,5 kilometer dari trailer. Saat mereka mengeluarkan Audriana dari mobil, wanita itu berusaha melarikan diri, tapi tersandung karena kegelapan malam, tapi tertangkap lagi oleh Tina dan Britney. Mereka sempat bergumul, tapi kemudian Audriana tidak berdaya karena Tina kembali menggunakan alat setrum. Sementara itu, Britney juga tidak berhenti, kembali memukul, menghantam tubuh dan kepala Audriana dengan linggis. Tina kembali ke mobil mengambil jerigen bensin dari bagasi, kemudian menuangkan bensin itu di sekujur tubuh Audriana. Lalu dia mengeluarkan pemantik api dari sakunya. Dengan sekejap, api menyala. Audriana meratap dengan suara yang menyayat hati, tapi itu tidak menghentikan perbuatan brutal mereka. Britney malah melompat-lompat kesenangan sambil berteriak, "Bagaimana seseorang bisa begitu senangnya melihat penderitaan orang lain yang sedang merangkak dalam nyala api dan orang itu ingin melarikan diri dari api tapi nggak bisa?" Setelah melihat Audriana nggak bergerak lagi, Tina, Britney, dan Heather kembali ke mobil dan pulang. Di tengah perjalanan, Britney sadar sepatu dan alat setrumnya tertinggal di TKP dan meminta ibunya untuk kembali. Tapi Tina menolak. "Besok saja kita ambil," katanya. Tina, Britney, dan Heather kembali ke trailer Tina.
Di sana mereka melepaskan pakaian dan sepatu mereka yang berlumuran darah dan memasukkannya ke dalam kantong sampah lalu membakarnya. Kemudian Britney ditemani Mallory pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan pada lengan dan kelingkingnya yang patah akibat memukuli Audriana. Menjelang tengah malam, polisi mendatangi trailer Tina. Tapi trailer itu kosong, sedang Britney masih di rumah sakit. Tapi ternyata Tina ada di trailer nomor 1, di mana Heather tinggal. Setelah hampir 1 jam diketuk, barulah pintu dibuka. Tina, Heather, bahkan suami Heather, Darren, dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sedang Britney dijemput esok paginya, tapi dia sempat membersihkan mobil ibunya itu. Dalam interogasi, baik Tina dan Heather berlagak nggak tahu apa yang sudah terjadi. Tapi mereka tampak stres. Tina seperti orang kedinginan, sedang Heather berteriak minta didatangkan perawat karena nggak enak badan. Sementara Darren satu-satunya yang tampak begitu santai, bahkan ketawa-ketawa bicara dengan seseorang lewat HP-nya. Keterangan Tina dan Heather nggak klop. Di sini pertemanan mereka diuji. Apakah mereka saling dukung? Ternyata terbalik. Masing-masing saling point finger dan merasa diri benar. Masing-masing membuat alibi untuk cerita mereka. Tapi semua itu dipatahkan oleh keterangan Darren yang bilang semuanya berbohong. Ini dikuatkan lagi dengan kesaksian Mallory, teman Britney yang menyaksikan saat Audriana disiksa. Polisi bilang kepada Heather dan Tina kalau Audriana sudah cerita semuanya bahwa dia dibakar. Heather pura-pura kaget. Dia bersumpah demi anak-anaknya itu tidak dia lakukan. Esoknya Britney dijemput polisi. Dia juga punya cerita versi lain lagi. Dia bilang ibunya main ke rumah Heather dari sore sampai malam, sedang dia bermain dengan teman-temannya di rumahnya sampai jam 1 malam. Ketika ditanya polisi kenapa tangannya dibebat, Britney bilang kelingkingnya patah waktu dia merapikan kamar jam 1 malam. Padahal Mallory sudah bilang kepada polisi kalau tangan dan kelingking Britney patah saat terlalu bernafsu memukuli Audriana memakai linggis. Tapi hari itu mereka semua dibebaskan, namun tetap dalam pengawasan polisi. Tina tahu kalau Audriana dalam keadaan koma. Tina menghubungi temannya, Pamela, dan cerita apa yang sudah terjadi. Lalu Tina minta Pamela untuk menghabisi Audriana di rumah sakit. Tentu saja Pamela menolak. Dia malah melaporkan pembicaraan itu kepada polisi. Polisi terus mengumpulkan bukti-bukti forensik yang mereka temukan di TKP. Sepasang sepatu Audriana, sepasang sepatu Britney, alat setrum, linggis, untayan rambut, lighter, jerigen tempat bensin, dan mencocokkan jejak ban mobil di tanah hutan dengan ban mobil Tina. Mobil Tina juga diperiksa walaupun sempat dibersihkan, tapi noda darah masih menempel pada sandaran kepala di bangku mobil. Itu adalah darah Audriana. Darah yang menempel di alat setrum adalah darah Audriana dan darah Tina. Ternyata Tina juga terluka waktu memakai alat setrum itu. Bukti-bukti yang tersedia begitu kuat terkait pada Tina, Britney, dan Heather. Bagaimana mereka bisa mengelak lagi? Rambut yang copot itu sesuai dengan area rambut yang pitak di belakang kepala Tina. Tanggal 9 April 2010 ketiganya kembali dibawa ke kantor polisi. Dan hari itu adalah hari di mana Audriana udah gak sanggup lagi berjuang setelah 16 hari menahan penderitaannya. Sampai dia meninggal, wanita itu tidak pernah sadar dari komanya. Di kantor polisi, Tina dan Heather menangis saat mendengar Audriana telah tiada. Hari itu, Tina, Heather, dan Britney didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat 1 dengan ancaman hukmat. Pengadilan ketiga wanita itu dilakukan secara terpisah. Tahun 2011 Heather menjalani sidang terlebih dahulu. Sebelum sidang, jaksa menawarkan Heather untuk menjadi saksi melawan Tina dan Britney pada persidangan mereka nanti. Kalau setuju, dia akan terhindar dari hukmat, dan Heather setuju. Tanggal 20 Juli 2011 Heather Lee menerima 25 tahun penjara tanpa parole. Dia menyesal dan menangis mengenang Audriana dan mengkhawatirkan kedua anak Audriana karena sudah tak punya orang tua lagi. Bulan Juni tanggal 26 tahun 2012 sidang untuk Tina Brown digelar. Saksi-saksi yang didatangkan selain Heather,
teman satu sel Tina yang pernah mendengar langsung cerita dari Tina bagaimana dia menghabisi Audriana. Pamela, teman Tina yang disuruh Tina untuk menghabisi Audriana saat koma di rumah sakit, juga hadir sebagai saksi. Dan saksi kunci adalah Mallory, remaja 13 tahun yang menyaksikan bagaimana brutalnya Tina dan Britney menyerang Audriana dengan alat setrum dan linggis. Tanggal 28 September 2012, Tina Lasagna Brown yang waktu itu berumur 42 tahun dijatuhi vonis hukuman mati. Britney yang waktu itu umurnya masih 16 tahun gak bisa diberikan hukmat. Dia mendapatkan hukuman seumur hidup dan hukumannya itu bisa direview setelah menjalani masa penjara 15 tahun. Semoga anak-anak Audriana, David dan Trinity menjadi anak-anak yang hebat, yang sehat, yang sukses satu hari nanti. Rest in peace, Audriana. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mereka itu sudah layak dan tepat? Tulis di komen ya. Baiklah, kita jumpa lagi di lain kisah. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian dapat notif saat saya memposting kisah baru. Terima kasih banyak ya. Love you. Bye.